Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Miss Lia berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pagi hari ini kita bertemu untuk belajar muatan pelajaran PPKN. Kita bertemu di tema 8, subtema 2 dengan judul Pengamalan Sila Pancasila. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari anak-anakku semua kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak mampu mengidentifikasi gambar pada perisai Garuda Pancasila. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu mempraktekkan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya lambang. Jadi, arti Pancasila adalah 5 dasar. Pancasila berisi 5 dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Simbol-simbol Pancasila terdapat pada lambang negara burung Garuda yang kemudian disebut Garuda Pancasila. Dalam perisai tersebut terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dari Pancasila. Mari anak-anakku semua, kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, memiliki simbol bintang tunggal dengan 5 sudut berwarna emas. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada seluruh manusia. Contoh pengamalan Pancasila sila yang pertama, yaitu beribadah sesuai agama yang dianutnya. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan, karena berdoa merupakan tanda syukur dan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita rajin merawat tanaman, mencintai makhluk Tuhan yang lainnya. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila, yang pertama, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Kemudian yang kedua, saling tolong-menolong tanpa membedakan agama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kita terhadap orang lain. Yang keempat, selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Yang kelima, tidak menyontek pada saat anak-anak ulangan. Yang keenam, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang berikutnya, menjaga dan melestarikan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, dan menjaga ketertiban di tempat ibadah. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki simbol rantai emas. Rantai emas tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai persegi melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Yang mempunyai arti bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, saling membutuhkan satu dengan yang lain dan bersatu menjadi kuat seperti rantai. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila yang lainnya,
yaitu 1. Bersikap adil terhadap sesama, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan latar belakangnya. Kemudian saling membantu satu sama lain jika ada kesulitan. Memperlakukan semua orang dengan adab atau cara yang baik. Tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun. Berani menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang. Selanjutnya, menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Menghargai perbedaan di masyarakat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, memberikan bantuan kepada korban bencana, dan saling tolong-menolong dengan teman atau tetangga yang sedang kesulitan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol pohon beringin. Pohon beringin berukuran besar untuk berteduh di bawahnya, yang berarti sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh dalam naungan negara Indonesia. Kemudian yang kedua, pohon beringin mempunyai sulur dan akar yang menjalar ke segala arah, yang bermakna bahwa keragaman suku bangsa menyatu di bawah nama Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, anak-anak dapat melihat contoh. Anak-anak bekerja kelompok untuk mengerjakan tugas, kemudian bekerja sama membersihkan lingkungan yang kotor. Dan contoh yang lainnya, mencintai tanah air, kemudian menggunakan bahasa Indonesia ketika bertemu dengan orang yang berbeda daerah, mendukung usaha anak bangsa dengan membeli produk dalam negeri, tidak menyebarkan berita yang belum pasti, mengenalkan budaya Indonesia kepada orang lain, mengikuti upacara bendera. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki simbol kepala banteng yang memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, yang bermakna atau mempunyai arti bahwa rakyat Indonesia harus senantiasa bermusyawarah, berdiskusi untuk suatu keputusan. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila, anak-anak dapat melihat bermusyawarah menentukan ketua RT di lingkungan masyarakat. Kemudian di lingkungan sekolah, seluruh siswa bermusyawarah menentukan ketua kelas. Kemudian mendamaikan teman yang berkelahi dan bermusyawarah menentukan kelompok belajar. Contoh lainnya dalam mengamalkan sila keempat Pancasila, terlibat aktif dalam gerakan sosial seperti donasi, kemudian mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ikut memberikan suara pada saat pemilu atau pemilihan umum. Tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Sila kelima, sila yang terakhir berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki simbol padi dan kapas. Padi melambangkan kebutuhan dasar pangan, dan kapas melambangkan kebutuhan dasar sandang atau pakaian pada setiap manusia. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila yaitu menjaga fasilitas umum, membayar pajak, tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, tidak berperilaku boros, tidak malas bekerja, suka berperilaku hemat, tidak menutupi kesalahan teman. Bermain dengan tidak memilih-milih teman,
memberikan kesempatan teman untuk berpendapat, menjaga ketertiban lingkungan, menghargai hasil karya orang lain, dan tidak melakukan pemerasan kepada orang lain. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamalkan secara terpisah, karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Pengamalan Pancasila berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidupnya dalam segala perbuatan dan tingkah laku. Manfaat mengamalkan Pancasila yaitu jiwa terasa tenang karena hubungan dengan Tuhan, alam, dan manusia terjalin dengan baik. Kemudian tidak terjadi konflik atau perpecahan, timbul rasa kasih sayang antar satu dengan yang lain, kehidupan menjadi harmonis, terciptanya kerukunan di masyarakat. Tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat dan terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini anak-anak, yaitu tujuan dari mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempertahankan Pancasila. Dengan mempertahankan Pancasila, berarti kita telah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini untuk muatan pelajaran PPKN. Selamat belajar, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi nasihat orang tua. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi.